Video kedua ini merupakan video pertama pada materi gerak harmonik sederhana. Pada video ini kita akan membahas tentang periode, frekuensi, dan energi gerak harmonik sederhana. Pada peta konsep ini yang akan kita bahas adalah periode, frekuensi, dan energi getaran harmonik yang meliputi tentang periode dan frekuensi pegas, periode dan frekuensi ayunan sederhana, energi getaran harmonik yang terdiri dari energi potensial getaran harmonik, energi kinetik getaran harmonik, dan energi mekanik getaran harmonik. Nah, sebelumnya, marilah kita mereview kembali tentang karakteristik gerak harmonik sederhana yang menyangkut tentang karakteristik suatu gerak dikatakan getaran harmonik antara lain bahwa gerakannya periodik, gerakannya selalu melewati posisi keseimbangan, percepatan atau gaya yang bekerja pada benda sebanding dengan posisi atau simpangan benda. Arah percepatan atau gaya yang bekerja pada suatu benda selalu mengarah ke posisi keseimbangan. Nah, besaran yang akan dipelajari periode, waktu yang diperlukan untuk satu kali getaran, frekuensi, banyaknya getaran dalam satu satuan waktu, dan simpangan, kedudukan suatu titik terhadap titik keseimbangan pada suatu waktu tertentu. Oke, kalian harus pahami tentang persamaan periode dan frekuensi yang tertera pada penjelasan ini. Selanjutnya, kita langsung masuk ke dalam periode dan frekuensi pada pegas. Massa, beban, dan tingkat kekakuan pegas atau konstanta pegas berpengaruh terhadap periode dan frekuensi getaran pegas. Nah, secara umum persamaannya adalah frekuensi sama dengan 1/2pi akar K per M, atau untuk nilai periodenya 2pi akar M per K. Dengan keterangan bahwa frekuensi satuannya Hertz, T adalah periode, M adalah massa beban, satuannya kilogram, dan K adalah konstanta pegas, satuannya Newton per meter. Selanjutnya adalah periode dan frekuensi pada ayunan bandul. Panjang tali dan percepatan gravitasi itu mempengaruhi periode dan frekuensi ayunan bandul sederhana. Secara umum dirumuskan sebagai berikut. T sama dengan 2pi akar L per G, atau frekuensi sama dengan 1/2pi akar G per L, dengan keterangan bahwa L adalah panjang tali, satuannya meter, dan G adalah percepatan gravitasi, satuannya meter per second kuadrat. Energi getaran harmonik. Benda yang bergerak harmonik itu memiliki beberapa energi. Pada gerak harmonik sederhana itu terbagi menjadi 3 energi getaran harmonik. Yang pertama adalah energi potensial, kedua energi kinetik, dan ketiga adalah energi mekanik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah energi kinetik getaran harmonik. Energi yang dimiliki oleh benda yang melakukan gerak harmonik sederhana karena kecepatannya. EK sama dengan setengah MVY kuadrat, di mana VY sama dengan omega kali A cos omega T. Sehingga persamaan energi kinetik dapat kita tuliskan EK sama dengan setengah K A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Energi kinetik bernilai maksimum ketika bandul berada pada posisi setimbang, yaitu Y sama dengan 0. Berarti dalam gambar posisi seimbang itu berada pada titik B. Dengan persamaan energi kinetik maksimum dirumuskan EK max sama dengan setengah KA kuadrat atau setengah M kalikan omega kuadrat dikalikan A kuadrat. Energi kinetik bernilai minimum
ketika bandul berada pada posisi titik baliknya atau simpangan terjauhnya, yaitu Y sama dengan A. Berarti saat simpangannya sama dengan nilai amplitudo maksimumnya. Nah, dengan keterangan EK itu adalah energi kinetik, K adalah konstanta pegas, omega adalah kecepatan sudut benda, dan A adalah amplitudo. Sekarang kita masuk ke dalam energi potensial getaran harmonik. Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda yang berayun secara harmonik karena simpangannya atau kedudukannya. Dengan persamaan EP sama dengan setengah KY kuadrat, di mana Y sama dengan A sin omega T. Energi potensial bernilai maksimum pada saat simpangan terjauh, berarti Y sama dengan A. Energi potensial bernilai minimum pada saat posisi benda berada pada titik setimbang, yaitu saat Y sama dengan 0. Sehingga persamaan matematisnya menjadi EP max sama dengan setengah KA kuadrat sama dengan setengah M omega kuadrat dikalikan A kuadrat. Yang ketiga adalah energi mekanik getaran harmonik. Energi mekanik getaran harmonik merupakan penjumlahan energi dari energi potensial dan energi kinetik. EM sama dengan EP ditambah EK. Maka dapat kita masukkan persamaannya. EM sama dengan setengah KY kuadrat ditambah setengah MV kuadrat. Karena energi potensial berdasarkan kedudukannya, sedangkan energi kinetik karena kecepatannya. Nah, sehingga persamaannya menjadi EM sama dengan setengah M omega kuadrat A kuadrat. Berarti EM sama dengan setengah KA kuadrat, di mana nilai cos kuadrat omega T ditambah sin kuadrat omega T sama dengan 1. Energi mekanik yang terjadi pada benda yang bergetar harmonik tidak bergantung waktu dan tempat, sehingga energi mekanik yang terjadi pada benda dimanapun adalah sama. Sehingga dapat kita tuliskan EM sama dengan EK max sama dengan EP max. Maka persamaan energi mekanik menjadi EM sama dengan setengah M dikalikan omega kuadrat dikalikan A kuadrat atau setengah KA kuadrat. Keadaan di titik seimbang dan titik balik pada getaran harmonik sederhana. Energi getaran harmonik pada titik seimbang dan pada titik balik atas simpangan sama dengan amplitudo secara ringkas dapat disajikan dalam tabel berikut ini. Jadi, kan ada energi kinetik, potensial, sama mekanik. Ini adalah tabel keadaan di titik seimbang dan titik balik pada getaran harmonik sederhana. Energi kinetik dikatakan bernilai maksimum itu saat berada pada titik seimbang dan bernilai minimum saat berada pada titik baliknya, yaitu saat amplitudo max. Sedangkan energi potensial itu bernilai maksimum saat berada di titik balik, sedangkan bernilai minimum saat berada pada titik seimbang. Dan untuk energi mekaniknya dapat kalian perhatikan di situ bahwa dikatakan energi mekanik yang terjadi pada benda yang bergetar harmonik tidak bergantung waktu dan tempat, sehingga energi mekanik yang terjadi pada benda dimanapun adalah sama. Maka EM sama dengan EK max sama dengan EP max, sehingga persamaannya di titik balik maupun di titik seimbang adalah sama. Nah, karena kita pegas salah satu masuk ke dalam kategori gerak harmonik, maka pegas bisa disusun secara paralel maupun seri. Nah, kita harus tahu susunan pegas paralel dan seri itu seperti apa syarat-syaratnya.
Untuk pegas disusun paralel, prinsip susunan pegas yang dirangkai secara paralel adalah pertambahan panjang tiap pegas sama besarnya dan pertambahan panjang pegas sama dengan pertambahan panjang pegas pengganti. Berarti delta X itu sama dengan delta X1 sama dengan delta X2. Gaya tarik pada pegas pengganti sama dengan total gaya tarik pada tiap-tiap pegas. Maka F sama dengan F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Maka tetapan pegas pengganti yang disusun paralel Kp sama dengan total dari tetapan tiap-tiap pegas yang disusun paralel. Jadi untuk mencari tetapan pegas pengganti yang disusun paralel adalah jumlah dari masing-masing nilai konstanta pegasnya. Nah, ini jika susunan pegas disusun secara seri. Prinsip susunan pegas dirangkai secara seri yang pertama adalah pertambahan panjang pegas pengganti seri sama dengan total pertambahan panjang tiap-tiap pegasnya. Berarti delta X sama dengan delta X1 ditambah delta X2. Karena di sini ada 2 pegas disusun seri. Kalau ada 3 berarti delta X1 ditambah delta X2 ditambah delta X3. Yang kedua adalah gaya tarik yang dialami tiap pegas sama besarnya. Dan gaya tarik ini sama dengan gaya tarik yang dialami pegas pengganti. Maka F1 sama dengan F2 sama dengan F3 dan seterusnya sama dengan F. Kebalikan ketetapan pegas pengganti seri atau KS yang sering kita sebut sama dengan total dari kebalikan tiap-tiap ketetapan pegasnya. Jadi untuk pegas yang disusun seri, nilai ketetapan pegasnya 1/KS sama dengan 1/K1 untuk konstanta pegas 1, 1/K2 untuk konstanta pegas 2 dan seterusnya. Jelas? Nah, ini akan jelas kita bahas dalam contoh soal. Misalnya contoh soal yang pertama, bandul sederhana terbuat dari tali sepanjang 39,2 cm dan bebannya adalah 25 kg. Jika percepatan gravitasinya menggunakan 9,8 meter per second kuadrat, tentukan periode ayunan bandul tersebut. Coba kalian kerjakan. Oke, kita masuk ke penyelesaian. Diketahui apa? Panjang talinya 39,2 cm. Kemudian masanya 25 kg. Kita ubah ke dalam satuan SI ya semuanya. Dengan percepatan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah periode ayunan. Nah, kita masukkan penyelesaiannya. Persamaan periode ayunan adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Kita masukkan satu persatu sehingga ketemu nilai periodenya sama dengan 0,4 pi second. Jadi periode ayunan bandul sederhana adalah 0,4 pi second. Oke, contoh soal kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Pegas-pegas dalam susunan adalah identik dan masing-masing memiliki konstanta sebesar 200 Newton per meter. Tentukan nilai total konstanta pegas di atas. Itu kan ada 4 pegas. Nah, masing-masing pegas pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu memiliki nilai konstanta sebesar 200 Newton per meter. Nah, dalam soal itu kan terdapat 4 pegas yang masing-masing memiliki nilai konstanta sebesar 200 Newton per meter. Yang ditanya adalah nilai total konstanta susunan pegas tersebut. Nilai total konstanta susunan pegas identik dengan 4 pegas yang disusun paralel. Berarti dalam gambar tadi susunan pegasnya adalah paralel, maka nilai konstanta totalnya adalah 200
tambah 200, tambah 200, tambah 200, jadi 800 Newton per meter. Jadi, nilai total konstanta pegas adalah 800 Newton per meter. Oke, sekian dan terima kasih, materi gerak harmonik sederhana sudah selesai.